Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmatnya begitu banyak dilimpahkan kepada kita, sehingga kalau kita mau menghitungnya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah itu. Salah satunya adalah masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga bisa mengisi dengan taubat, dengan istighfar, zikir, baca Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, kita sebagai umatnya. Semoga kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ayo kita mantapkan ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga nanti begitu dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan, akan diberi rizki oleh Allah dari jalan yang tidak diduga. Orang yang bertakwa dosanya akan diampuni Allah, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, kita hidup ini tentu diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, apa itu ibadah? Sebagian ulama, ibadah itu ismun jami'un
likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al az-zahir wal batinah. Itu ibadah, nama seluruh bagi semua sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa tutur kata, perbincangan kita, perbuatan, sikap kita yang zahir dan yang batin. Itulah ibadah. Segala langkah tutur kata, segala aktivitas yang kita kerjakan, kita perjuangkan agar mempunyai nilai ibadah. Ketika gerak-gerik kita, langkah kita, tidur kita, kerja kita, ke pasar, ke sawah, ke kantor, itu bisa memiliki nilai ibadah selama aktivitas itu disenangi Allah, diridhoi Allah, disukai Allah. Tetapi ibadah itu mesti ada ikhlas, karena ikhlas adalah merupakan ruhnya ibadah. Sehingga Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam menjalankan agama, ikhlas karena Allah dalam beraktivitas, ikhlas karena Allah dalam bertutur kata. Kapan? Kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun wala hisabun. Hari ini di dunia tempatnya kita beramal, tempatnya kita ibadah, bukan hisab. Ghadan, besok di hari kiamat, hisabun wala amal. Di hari kiamat tempatnya perhitungan, tempatnya balasan dari aktivitas yang kita kerjakan, bukan untuk beramal. Kenapa? Idza matal insan inqata'a amaluh. Kalau manusia sudah tiba ajalnya, maut sudah datang menjemput kita, putus semuanya. Kita tidak bisa lagi datang ke masjid, kita tidak bisa lagi baca Al-Quran, kita tidak bisa lagi berzikir. Putus. Di akhirat hari pembalasan, hari mizan, ada timbangan, hari hisab, hari perhitungan. Sekarang waktu masih dunia, sempurnakan ibadah kita. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia inilah tempat kita bercocok tanam yang nantinya akan kita petik hasilnya di akhirat. Sekarang waktunya kita menanam. Benar dalam menanam, nanti hasilnya akan baik. Kita bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah kita menanam, penderitaan yang akan kita dapatkan dalam api neraka, wal iyadzubillah. Fa kullu ma khuliqa fid dunya fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah. Segala aktivitas di dunia ini sangat mungkin untuk kita jadikan bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Tergantung kita, aktivitasnya apa dan niatnya apa.
Sehingga Rasulullah memberikan informasi kepada kita, innamal a'malu binniyati, sah atau sempurnanya amal itu dengan niat. Niat. Kita membaca doa kita sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nyatakan di dalam sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku semata-mata karena ingin meraih ridha Allah, ingin dicintai Allah, ingin disenangi Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Pernyataan kita di dalam surat Iqra jangan dinodai dengan tutur kata yang tidak diridhai Allah. Jangan dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Usahakan kita istiqomah. Ikrar kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Ikrar kita sesuai dengan tutur kata kita dalam keseharian kita. Jamaah rahimakumullah. Ibadah sangat luas. Tidak sekedar membaca Al-Quran, sholat, ngaji, zikir. Tidak sekedar itu. Rasulullah salah satu memberikan informasi, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtawi wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma tajlu fi imra'atik. Jadi apa yang kita nafkahkan ketika kita niatkan semata-mata untuk meraih ridha Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah, dikasih pahala kata Rasulullah. Sampai sesuatu yang kita suapkan untuk istri kita pun, makanan yang kita berikan kepada anak kita pun, itu merupakan amal ibadah. Kalau begitu ternyata niat sangat penting. Salah niat, salah kita, langkah kita. Ada seorang laki-laki yang dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Ketika Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah, laki-laki ini hijrahnya karena perempuan, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Ya apa yang didapatkan? Ya perempuan, bukan ridha Allah. Walaupun terlihat dia juga ikut hijrah bersama Rasulullah. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat kita. Jamaah rahimakumullah. Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan, rubba amalin sawirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyah. Banyak amal yang terlihat kecil lalu menjadi besar karena niatnya. Sedekah 10.000 rupiah menjadi besar di hadapan Allah karena itu memang kesanggupannya, lalu diniatkan untuk meraih ridha Allah. Besar di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya sedekah 1 miliar, salah niatnya, hanya ingin disanjung dan dipuji orang supaya dikatakan, wah si dermawan, sedekah 1 miliar tiap minggu, kecil di hadapan Allah karena niatnya ria,
ingin disanjung dan dipuji. 10.000 lebih besar dari 10 miliar hanya karena niat yang berbeda. Satu niatnya karena Allah, satu niatnya karena manusia. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi usniyah min amalil akhirah. Banyak aktivitas yang kelihatannya bentuknya amal dunia, tapi karena niatnya baik, ingin meraih ridha Allah, lalu menjadi amal akhirat. Datang ke sawah kelihatannya cari duit, datang ke kantor kelihatannya cari duit, datang ke pasar berdagang kelihatannya hanya uang dunia. Tetapi ketika diniatkan aku bekerja agar aku bisa memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga nanti keluargaku bisa selalu dekat kepada Allah, menjalankan aturan Allah, ikhlas dia karena Allah, maka mencari uang, olahraga, apapun aktivitasnya menjadi amal akhirat. Jaga niat, jaga niat. Wa kam min amalin yatasawwar bi surati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Banyak juga aktivitas yang terlihat bentuknya amal akhirat. Salat, ngaji dengan suara yang merdu, tujuannya wah hebat ini yang ngaji, hebat ini yang sholat, ingin sanjungan manusia, riya dan sum'ah yang diinginkan, yaitulah yang didapatkan, tetapi tidak akan pernah menjadi amal akhirat. Dia hanya lelah, capek, yang didapatkan wah, tidak mendapatkan ridha Allah dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jaga dia. Fastabiqul khairat, ayo kita berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan biniyatin sahihah, dengan niat yang benar, dengan niat yang benar, mukhlishin lahuddin, ikhlas karena Allah. Ini memerlukan latihan sehingga niat kita benar dan dicintai Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa